Momen saya tahu semuanya akan runtuh adalah saat saya berada di bawah rak server nomor 14, sedang mengencangkan braket yang mulai berdengung di beban tinggi. Dengungan itu berarti tekanan, tekanan berarti panas, dan panas berarti risiko kegagalan. Tubuh saya setengah tertutup debu fiberglass, lutut satu memar karena lantai beton. Saya mendengar langkah kaki mereka sebelum melihat. Langkah berat Pak Budi diikuti ritme ringan sepatu loafers anaknya yang sombong. Suara rokok terdengar terlalu keras untuk ruang seperti ini. Ini ruang bawah tanah yo, Po. Gelap dan kuno sekali. Pernah mikir ubah jadi celot computing, katanya sambil tertawa. Celot. Dia mengucapkannya seperti nama produk pembersih. Saya tidak menjawab. Hanya menyelesaikan pengecekan torsi lalu merangkak keluar, berdiri perlahan. Kemeja saya basah keringat, mata saya bertemu pandang dengan rokok hanya setengah detik. Dia yang memalingkan muka duluan. Kantor Nusantara Data Center di Jakarta sedang stabil, suhu ruangan dingin sempurna. Kami baru saja lulus audit integritas daya kuartal dengan skor Optime 99,87%. Setiap router bersih, setiap failover sudah dites. 14 tahun hidup saya sudah tercurah di tempat ini. Bukan hanya secara profesional, saya sudah meneteskan darah di lantai ini. Malam-malam ketika generator rusak dan saya perbaiki sendiri dengan suku cadang dari mobil pick-up saya. Akhir pekan saat tak ada yang menjawab panggilan darurat kecuali saya. Setiap kali orang lupa betapa rapuhnya sebuah sistem, saya yang menjadi tombol reset diam-diam. Pak Budi dulu mengerti itu. Di tahun-tahun awal, dia sering mampir ke meja kerja saya dengan kopi sendiri, bukan kopi kekinian mahal. Dia bawa kopi hitam pekat dalam termos dan duduk bersama saya, bertanya tentang throughput dan redundansi server seperti benar-benar ingin belajar. Kami membangun Nusantara bersama, bukan dengan modal besar, tapi dengan kehati-hatian. Kami kehilangan start pertama tahun 2012 karena kebakaran server. Saya yang merangkak melalui asap untuk menarik batkup blade. Dia memanggil saya insinyur tahan api bertahun-tahun setelah itu. Tapi akhir-akhir ini, yang saya dengar hanya rokok. Rokok yang mengucapkan seperti nama klub mahasiswa. Rokok yang mengecek sistem pelabelan saya sebagai berlebihan. Rokok yang pernah mencabut server saat sinkronisasi karena mengira lampu berkedip berarti rusak. Saya mendokumentasikannya semua, tentu saja diam-diam, selalu diam-diam. Tulisan di dinding sudah terlihat lama sebelum mereka mengakuinya. Pak Budi mulai jarang hadir di review sistem. Permintaan patch saya ditunda. Anggaran infrastruktur menyusut sementara anggaran branding dan pengalaman klien membengkak. Lalu datang tur investor. Saya tidak diundang, tapi saya menonton rekaman chat setelah jam kerja. Pak Budi memimpin mereka berkeliling. Roko berbicara seolah dia sendiri yang membangun firewall, yang saya arsitek selama 3 hari tanpa tidur tahun 2018. Dia menyebut ruang server sebagai playground masa depan saya. Saya mencatat kalimat itu, memberi tanggal, menyimpannya. Namun saya tetap diam karena beberapa sistem hanya ceras kalau Anda menekan tombol salah di waktu salah. Dan saya belum siap. Hingga suatu Selasa pagi, Pak Budi mendekati saya di luar ruang server utama. Ada waktu sebentar, tanyanya santai. Seolah bertanya makan siang bukan warisan. Lampu di atas berkedip sedikit, masalah balast yang belum sempat saya perbaiki. Dia mendongak, mengerutkan kening, lalu kembali ke saya. Kami sedang menggeser beberapa hal, katanya. Rokok akan naik. Waktunya generasi berikutnya. Saya berkedip sekali, tidak bicara, hanya menunggu. Dia mengisi keheningan dengan koto-koto yang akan mendefinisikan segalanya setelahnya. Kamu pindah ke bagian pelaporan kepatuhan. Beban lebih ringan, tekanan lebih kecil.
Biarkan rokok ambil alih arsitektur. Kamu sudah melakukan bagianmu. Soyo hampir tertawa, tapi tidak. Soyo hanya mengangguk dan berkata, baik. Lalu berjalan kembali ke konsol Soyo, membuka terminal audit root, dan mulai mengekspor seluruh konfigurasi Soyo. Kalau mereka ingin memasukkan Soyo ke kotak, Soyo akan datang dengan bukti lengkap. Dia mengucapkannya seolah menawarkan sepotong kue. Waktunya menyerahkan. Begitu saja. Seolah 14 tahun Soyo mengubah infrastruktur Nusantara dari lemari server biasa menjadi benteng zero downtime hanyalah pemanasan. Rokok yang akan naik, tambahnya, koto-koto itu meluncur dari mulutnya seperti pitch penjualan yang dia sendiri tidak percaya. Kamu pindah ke pelaporan kepatuhan. Beban lebih ringan, hanya dokumen. Soyo memegang laporan tes fiber di satu tangan, setengah berbalik ke lorong dingin. Soyo bahkan tidak berkedip. Kamu menyingkirkan Soyo, koto Soyo, bukan bertanya, hanya menyatakan. Pak Budi memberi tawa canggung khas pria tua, yang tahu dia sedang menusuk Anda tapi ingin berpura-pura sedang memberi kebaikan. Ah, ini hanya fase alami berikutnya. Kamu sudah melakukan bagianmu. Roko punya visi sekarang. Kamu punya pengalaman untuk membantunya sukses. Visi. Anak itu bahkan tidak bisa membedakan cetsum dengan pesanan kopi. Dia pernah menyebut Blade Server sebagai laptop kotak. Soyo pernah melihatnya mematahkan kait kabinet karena menarik tanpa melepas tab pengaman. Dia meninggalkan kredensial tamunya menempel di kabinet firewall dengan sticky note neon. Soyo menjaga suara tetap datar. Dan Roko mengerti arsitektur kontrol. Pak Budi melambai tangan tak acuh, sudah berbalik pergi. Dia cepat belajar. Lagi pula, kamu yang akan melatihnya. Saat itu klik. Ini bukan transisi. Ini penyumbatan. Cabut akses Soyo, pindahkan ke dokumen, dan saat Roko membakar sesuatu, mereka akan bilang Soyo yang melatihnya. Soyo yang menandatangani. Soyo yang bertahan. Tapi Soyo tidak akan bertahan. Malam itu, Soyo duduk di rumah dengan segelas teh jahe hangat dan laptop penuh catatan Soyo sendiri. Metadata, dependensi, protokol eskalasi, konfigurasi root, bukan dokumen bersih yang Soyo berikan ke tim onboarding bertahun-tahun. Isi perut sebenarnya, pengetahuan yang hanya hidup di pinggir pikiran insinyur Lomo. Soyo membuka memo kosong berjudul Protokol Kepergian. Bukan dramatis. Tidak ada ancaman, tidak ada emosi, hanya baris demi baris instruksi tepat tentang apa yang harus dinonaktifkan, siapa yang harus diberitahu, di mana kabel tripuire diam-diam berada, setiap IP bagi, setiap reservasi IP, setiap sirkuit redundan yang Soyo bangun dengan tangan sendiri. Soyo beri label file dengan tanggal, hanya kalau suatu hari ada yang mempertanyakan siapa tahu opo kapan. Soyo teringat minggu pertama setelah kebakaran 2012 saat Soyo bekerja 72 jam tanpa henti untuk menstabilkan core. Saat Pak Budi membawa roti bakar telur di pukul 3 pagi dan berkata, tempat ini berjalan karena kamu. Sekarang, Soyo digantikan anak yang pernah bertanya apakah RAID seperti tumpukan hard drive retro. Pukul-pukul 2.17 pagi, Soyo zip file itu, enkripsi, dan simpan ke drive cermin yang Soyo tahu Roko takkan pernah temukan. Soyo juga buat cetak kertas, bukan karena butuh, tapi karena rasa kertas di tangan mengingatkan bahwa beberapa hal masih ada di luar pitch load dan koto-koto startup. Soyo tidak marah, Soyo jernih, dan kejernihan lebih dingin daripada amarah. Keesokan paginya saat kembali ke kantor, Soyo tersenyum melihat meja Roko yang masih kosong. Monitor masih terbungkus plastik. Dia akan datang hari itu, penuh teori dan PowerPoint. Dia akan mengharapkan mentor. Sebaliknya, dia akan menemukan terminal terkunci, jejak audit bersih, dan seorang wanita yang tidak lagi menjawab siapapun di gedung itu.
Saya sudah memutuskan tidak akan melatih siapapun. Tidak akan menandatangani apapun. Saya tidak akan membakar jembatan, tapi saya akan tinggalkan keheningan yang akan bergema bertahun-tahun. Roko masuk seperti sedang datang untuk wawancara podcast, bukan masuk pusat komando infrastruktur data regional yang nilainya lebih dari gedung itu sendiri. Kopi kekinian di satu tangan, ponsel di tangan lain. Sepatu terlalu bersih untuk orang yang pernah menelusuri ground buruk. Siap tunjukkan tali temali, katanya dengan senyum seolah kami setara, atau lebih buruk, seolah dia ugrati Soyo. Soyo tidak langsung jawab. Soyo sedang mencabut terminal, keyboard, monitor, drive terenkripsi, fob cadangan yang Soyo sembunyikan di belakang rak. Semuanya tepat, semuanya final. Soyo sudah hapus kredensial, rotasi rute, dan cabut akses button sebelum dia menyeberangi ruangan. Bukan jahat, bersih, didokumentasikan secara legal. Tidak, kata Soyo sambil berdiri dan mendorong kursi masuk. Soyo selesai di sini. Dia berhenti di tengah teguk, bingung. Opo? Soyo mengeluarkan map coklat tebal dari tas. Dicetak 3 rangkap karena Soyo tidak percaya serah terima digital podo orang yang tidak bisa mengejo ceksum. Soyo letakkan lembut di meja seolah meletakkan bukti. Ini inventaris sistem lengkap, instruksi offboarding, kontak vendor, log, tanggal kadaluarsa, redundansi. Kalau ada yang tidak kamu mengerti di dalamnya, sebaiknya jangan disentuh. Dia berkedip seolah map itu radioaktif. Tunggu, ini opo? Di belakangnya, suara Pak Budi terdengar saat dia masuk. Odo opo ini? Dia melihat terminal mati, kotak rapi, kursi kosong. Tunggu, ini bukan caranya, katanya maju. Kami punya rencana. Soyo berbalik menghadapnya. Pria yang dulu bilang Soyo tulang punggung perusahaan ini, yang pernah minta Soyo bangun sistem dari abu tanpa anggaran dan tanpa tidur, dan yang sekarang menyerahkan kunci podo anak yang belum pernah habiskan satu akhir pekan melawan paket los saat badai. Soyo tatap matanya langsung. Kamu sudah memilih. Dia membuka mulut seolah ingin membantah, mungkin tawar-menawar, mungkin hanya menjelaskan. Tapi koto-koto tak keluar karena tidak ada satu hal teknis pun yang bisa dia katakan untuk menahan Soyo di sono, dan kami berdua tahu itu. Soyo berjalan melewati mereka tanpa koto. Melewati rak yang pernah Soyo rebuild segrup demi segrup. Melewati lorong dingin tempat Soyo patch kabel saat petir menyambar. Melewati kabinet tempat Soyo sembunyikan permen untuk magang yang tak pernah bertahan lama. Di pintu, Soyo berhenti untuk pandangan terakhir, bukan karena nostalgia, tapi kejelasan. Soyo ingin ingat momen tepat saat mereka sadar opo yang telah mereka lakukan. Roko sedang membalik halaman map, alis berkerut, bibir bergerak diam saat mencoba memahami beda Flan dan Fupn. Pak Budi hanya berdiri terpaku, melihat hantu segolo yang baru saja hilang berjalan keluar dengan postur sempurna. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak minta Soyo tinggal. Mereka tidak tahu caranya. Di lobi, Soyo serahkan bagi ke Mbak Rino di resepsionis. Dia tampak bingung. Ini bagian upgrade sistem. Soyo tersenyum. Semacam itu. Soyo melangkah keluar ke terik Jakarta, panas naik dari aspal seperti demam yang pecah. Ponsel bergetar sekali. Email konfirmasi tiket offboarding yang Soyo jadwalkan sudah auto-closed sukses. Semua kredensial void. Serah terima bersih. Akhir file. Soyo tidak menangis. Soyo tidak marah. Soyo hanya berjalan pergi dengan 14 tahun pengetahuan yang mereka tak mampu lagi berpura-pura bisa diganti. Telepon pertama datang pukul 11.42 pagi, nomor yang Soyo kenal sebagai Legal Nusantara. Soyo biarkan berdering saat Soyo aduk gula ke kopi di warung kecil 2 exit dari kantor. Soyo tidak tolak panggilan. Biarkan berdering.
Saya ingin timestamp, catatan. Kepanikan mereka sudah mulai. Siang hari, mereka coba 2 kali lagi. Voicemail dari Associate Junior. Nafas tersengal. Kami hanya ingin klarifikasi beberapa bahasa dalam kontrak Anda mengenai pasca terminasi. Klarifikasi. Itu kesalahan pertama mereka. Klausul 7. 4 tidak butuh klarifikasi. Butuh kalkulator dan kursi dengan sandaran tangan karena angka yang dipicu bukan angka kecil. Kembali tahun 2012, setelah saya pulihkan cluster ride pasca kebakaran dan rebuild spine core di akhir pekan penuh asap dan kemauan keras, Pak Budi duduk di depan saya di trailer sementara yang kami sebut markas dan berkata, "Kamu sudah layak dapat permanen di sini." Kami redraft kontrak. Diam-diam, tanpa hanya legal dan penandatangan pribadi. Klausul 7. 4 bukan pamer. 1 baris, 1 syarat, 1 hasil. Terminasi sukarela setelah reklasifikasi tanpa penugasan teknis setara mengaktifkan pemicu pelarutan ekuitas dengan percepatan penuh kompensasi tertunda. Kalimat itu ada di halaman 17 kontrak yang tak pernah diaudit lebih dari 1 dekade sampai sekarang. Saat itu nilainya simbolis. Tapi selama 14 tahun, dengan hibah ekuitas bergulir dan kompensasi tertunda menumpuk, ia matang menjadi sesuatu jauh lebih berat. Rp 95 miliar tersebar di pelarutan saham dipercepat, bonus milestone, dan klausul kontrak yang membuat pesangon berbasis kinerja jatuh tempo dalam 30 hari. Tak bisa ditawar, tak diskresioner, hanya aktif. Pukul 22.06 malam, Roko kirim slide perusahaan luas yang berusaha terdengar santai. Senang ambil alih dan jaga kelancaran, terima kasih untuk tim Legaji. Legaji, kota yang dipakai orang seperti dia saat tidak tahu cara sistem bekerja, hanya tahu biayanya. Saya dengar dari seseorang di operasi jaringan, secara rahasia, bahwa Roko juga tanya apakah bisa pause klausul, seolah kontrak legal seperti langganan Netflix. Pukul 15.15, pesan dari Pak Budi sendiri masuk inbox. Subjek, bisa bahas syarat keluarmu. Saya tidak buka. Sebaliknya, saya buka arsip Dropbox tempat saya simpan setiap dokumen, amandemen, revisi, dan forward salinan kontrak ulang tahun 2012 ke pengacara saya beserta catatan pendek, klausul 7, 4 aktif. Tolong siapkan tuntutan formal. Dia balas 6 menit kemudian, sudah drafting. Mereka panik. Tak heran. Klausul 7, 4 bukan tersembunyi dalam jargon. Sangat jelas. Tak butuh terminasi tidak adil, hanya tidak setara. Dan memindahkan saya dari arsitektur sistem ke pelaporan kepatuhan bukan setara. Itu demosi dibungkus pinher. Pukul 16.40, saya dapat SMS dari bagian keuangan. Hanya 2 kota, mereka syok. Karena saat mereka hitung baris, saham, bonus, biaya legal, provisi audit, mereka sadar sesuatu yang menghancurkan. Mengganti saya bukan hanya arogan, tapi mahal. Pak Budi sepertinya sebut itu kesalahpahaman. Roko sebut ridiculous. Tapi konselor internal hanya sebut mengikat. Dan keuangan, mereka diam lucu, keheningan terdengar sangat mirip hormat saat akhirnya muncul terlambat. Mereka pikir hanya soal uang. Kesalahan Rp 95 miliar yang mungkin bisa dilunakkan, ditawar, ditunda. Roko kirim email panik dengan subjek urgen, klausul 7, 4, alternatif, dan kemungkinan reklasifikasi setara. 3 tanda tanya selalu pertanda baik dari orang yang kewalahan. Coba bantu. Tapi klausul 7, 4 tak peduli gelar atau emosi. Tak peduli dia anak pendiri. Itu janji tertulis mesin, mengikat secara hukum, aktif saat saya keluar pintu tanpa peran teknis setara yang didefinisikan dan disepakati. Tak ada override komite, tak ada penundaan vesting, tak ada modifikasi pasca keluar.
Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya mulai 24 jam kemudian saat manajemen vendor buka memo offboarding saya dan melihat 3 kota yang belum pernah mereka lihat. Pemicu personal kunci. Karena tahun 2016, saat Nusantara tumbuh cepat dan ceroboh, saya kerja sama legal untuk kunci perjanjian level layanan dengan 3 klien telekom utama. Itu langkah stabilkan operasi setelah eksekutif hampir hancurkan Optime server dengan pembekuan anggaran. Slow itu bukan boilerplate biasa. Odo penulis. Penulis yang bilang personel tertentu, saya khususnya, harus tetap aktif dan disebut dalam review operasi atau kontrak default ke jendela renegosiasi 90 hari. Tak odo saya, tak odo jaminan. Tak odo saya, tak odo kepercayaan. Tak odo saya, tak odo layanan. Saya peringatkan Pak Budi saat kami draft. Kalau kamu ingin saya tak terlihat, jangan buat saya tak tergantikan. Dia tertawa. Tanda tangani tetap. Sekarang rokok terjebak. Klien nomor 1, Telkomsel, kontrak multimiliar, kirim pemberitahuan. Mohon konfirmasi Ibu Loro Wijaya tetap mengawasi kepatuhan infrastruktur. Kalau tidak, kami aktifkan klausul SLO 4.2 untuk penilaian ulang. Klien nomor 2, Indosat, ikan lebih besar. Mereka tak berkedip, langsung tulis, kalau dia pergi, SLO kami batal. Tak odo perdebatan. Klien nomor 3 tak tulis. Mereka telepon, bukan ke Nusantara tapi ke Elitcore tempat saya sudah terima posisi baru. Roko, putus oso, forward email Indosat ke legal. Subjek, bisa diperbaiki. Balasan legal pendek, brutal, jujur, tidak tanpa dia. Di dalam Nusantara, kekacauan dimulai. Keuangan coba model strategi tunda, tahan pembayaran saya sampai ke 4, sebut review reklasifikasi. Legal matikan dalam menit. Klausul kedap udara, bisa diaudit, bertanggal. Saya bahkan sertakan hash kontrak di memo keluar. Mereka jalankan ceksum. Cocok. Pengadaan coba alihkan dependensi vendor. Setengah kembali tak bertanda tangan. Tanda tangan saya masih diperlukan untuk kepatuhan endpoint. Dan coba draft tawaran balik, peran penasihat strategis, ide rokok, coro bawa saya kembali diam-diam tanpa akui kegagalan. Mereka bahkan janji saya bisa kerja dari rumah dan hindari gangguan peran. Mereka tak mengerti. Saya tidak keluar untuk ketenangan. Saya keluar karena mereka pikir, saya akan melatih pria yang ambil tempat saya. Sekarang mereka mengajari diri sendiri apa yang terjadi saat orang yang Anda buang ternyata, satu-satunya, yang tahu di mana kotak sekering brodo. Dan api baru mulai. Surat tuntutan keluar tepat pukul 8.03 pagi. Pengacara saya, Mbak Michele, spesialis litigasi korporat dengan bakat presisi. Lampirkan teks klausul, kontrak, jadwal ekuitas tertunda, dan ringkasan penalti jika pembayaran tak diterima dalam 10 hari kerja. Bahasanya dingin, tepat, tak salah. Di bawah, satu baris final, kegagalan patuh dalam periode yang disebut akan eskalasi ke arbitrase mengikat dengan penalti penegakan minimum 3 kali jumlah yang disebutkan per klausul 7.4. Bukan ancaman. Hitungan mundur. Hari 1 diam hari 2, pukul 10.12 pagi, salah satu klien Telekom Lomo Nusantara, Telkomsel, tahan perpanjangan sistem pending. Tanpa alasan, hanya subjek, menunggu konfirmasi kelanjutan teknis. Frasa yang saya tulis sendiri tahun lalu ke template pengadaan mereka, dan sekarang balik menyerang seperti Tripwire, yang mereka lupa odo. Hari ketiga, siang, saya dapat pesan dari Daniel, konsultan keamanan siber kontrak kami. Roko minta saya review catatan konflik lomo kamu, katanya dismes. Saya tolak. Konflik kepentingan. Lagi pula, saya keluar. Bukan kekacauan jenis saya.
Sore itu, operasi coba jadwalkan kopi santai via LinkedIn. Saya tak jawab. Michelle sarankan jangan. Biarkan jam berdetak. Biarkan tekanan naik. Biarkan keheningan memanjang. Hari keempat, pukul 20.17 malam, Roko muncul di apartemen Soyo. Dia berdiri di kotak panggil keamanan, pegang ponsel seolah itu memberi wewenang. Soyo lihat melalui tirai sudut saat dia condong, tekan buzzer 2 kali, tunggu. Ponsel Soyo menyolo. Nomor tak dikenal, Jakarta. Soyo tak jawab. Dia buzzer lagi, lalu lagi. Terakhir, dia bilang sesuatu ke mic intercom yang tak Soyo tangkap jelas, tapi suaranya pecah. Soyo tak bergerak. Dia berdiri 5 menit, lalu pergi. Soyo lihat dia berjalan ke mobil. Postur sombong-sombong, tapi lebih lambat sekarang, kurang yakin tanah di bawah kakinya. Hari kelima. Pak Budi. Panggilan masuk pukul 18.41. Nomor diblokir. Voicemail 37 detik. Soyo dengar sekali, lalu lagi, lalu simpan ke arsip legal. Suaranya tegang. Kurang pesona selatan Lomo, lebih potongan hati-hati pria yang mencoba yakinkan diri ini tak runtuh di sekelilingnya. Soyo hanya ingin bicara. Kami tak bermaksud begini. Kami pikir kamu hanya lelah. Kami pikir pergeseran mungkin baik untukmu. Soyo tak sadar. Lihat, kami coba perbaiki. Kalau odo yang masuk akal kita sepakati, mari bicara. Oke. Klik. Tak odo maaf, tak odo tanggung jawab, hanya rasionalisasi. Jenis yang dipakai orang saat salah hitung parah dan masih harap bisa beli jalan keluar tanpa akui pernah butuh Ando. Surat Michelle berikutnya tak sebut voicemail, tapi tak perlu. Hanya ulangi deadline, pukul 17, 10 hari kerja dari penerimaan. Tak fleksibel, tak periode rahmat, hanya klausul. Setiap hari yang lewat, tekanan naik di dalam Nusantara, dari klien di luar, diam-diam dari sistem yang Soyo bantu rancang agar tangguh, tapi hanya sekuat orang yang pegang kunci. Dan itu bukan Roko. Tak lagi. Tak pernah. Kantor elit core di Surabaya wangi cat baru dan keputusan pintar. Tak odo meja pingpong. Hanya insinyur yang masih bawa obeng dan papan tulis penuh arsitektur, bukan slogan branding. Hari Soyo masuk, mereka beri badge bertuliskan Loro Wijaya, Direktur Strategi Infrastruktur. Tak odo pom, tak odo sirkus onboarding, hanya jabat tangan, login, dan kunci sistem yang mereka ingin Soyo rancang dari nol. Perusahaan lebih kecil, lebih ramping, lebih tajam, tak odo beban legaji yang menyeret inovasi, dan lebih penting, kepemimpinan yang bertanya sebelum asumsi. Hari kedua, Joe lewat workstation Soyo dan santai bertanya, odos kemo penamaan yang kamu suka untuk node server baru? Mau inisialmu di route? Soyo hampir tertawa, bukan karena butuh pamer, tapi karena akhirnya odo yang mengerti arti sengaja. Sementara di Jakarta, Nusantara mulai terurai satu krisis sopan demi satu. Hari ke-6, Pak Budi kirim catatan via email pribadi, jenis yang dipakai saat tak ingin legal tahu Ondo menghubungi. Pendek dan penuh kerendahan palsu Lomo. Semoga sehat. Kami harap kamu pertimbangkan kontrak konsultasi jangka pendek, hanya beberapa minggu, untuk stabilkan infrastruktur saat kami onboarding kepemimpinan baru. Stabilkan. Seolah Soyo yang tidak stabil. Soyo tak balas. Michelle yang balas. 2 baris. Klinis kedap air. Semua komunikasi masa depan lewat penasihat. Syarat kompensasi tetap. Artinya, harga berpura-pura Soyo bisa dibuang adalah biaya sadar Soyo tak bisa. Mereka sudah hitung saat itu. Ekuitas tertunda, pesangon dipercepat, penalti klien, risiko arbitrase.
Michele tambah klausul di surat terakhir, mengingatkan liabilitas law yang masih berjalan paralel. Akhir kuartal itu, Nusantara keluarkan memo internal, pembekuan sementara bonus eksekutif pending kewajiban pembayaran strategis. Coro sopan bilang kami harus potong fasilitas lantai atas untuk bayar, yang kami hutang podo wanita, yang kami dorong keluar pintu. Saya dengar lewat gosip bahwa Roko mulai kerja dari rumah lebih sering. Lebih jarang muncul kantor, rumor dia jelajahi usaha lain. Suatu malam, saya dapat pesan dari Mbak Rino, admin depan di Nusantara. Hanya emoji jempol dan screenshot log bagi. Pesan bilang, masih bilang kredensial lamamu ping sistem sekali sehari. Kayaknya mereka tak pernah hapus sepenuhnya. Saya tersenyum. Saya sudah cabut akses, tapi gemo tetap. Kode residual di sistem mereka yang masih pikir saya milik, seperti memori otot yang belum ikut trauma. Di Elite Core, tim saya tanya apakah saya mau presentasikan overview sistem baru ke pimpinan. Saya bilang, tentu. Simpel saja, hanya diagram, strategi, failover, recovery. Tak drama, tak perlu buktikan apapun. Saya tak perlu angkat suara untuk ambil kembali kendali. Yang saya lakukan hanya keluar ruang salah dan bangun ruang lebih baik. 3 minggu setelah mulai di Elite Core, saya dapat pesan dari kontak lama di Telkomsel. Subjek, pikir kamu akan suka ini. Di dalam screenshot tiket servis internal Nusantara. Font merah prioritas. Kredensial road direktur, Lomo masih aktif. Revokasi mendesak dibutuhkan. Di bawah, tim stamp dan baris final, lodge code sistem selesai. Jaringan stabil. Saya tatap Lomo dan tersenyum. Mereka akhirnya sadar saya bukan hanya kerja infrastruktur mereka. Saya adalah infrastruktur mereka. Sistem itu milik saya dalam memori otot, sintaks command line, redundansi tak terlihat yang hanya saya cek minggu saat yang lain brunch. Dan sekarang mereka panik telusuri jejak yang tak pernah mereka pahami odo. Tiket itu tak bilang, tapi saya tahu, kredensial itu sudah dihantu, dialihkan, dilapis di bawah tiar akses yang rokok tak pernah tanya. Bukan karena jahat. Karena saya bangun dengan hati-hati. Karena saya rencanakan kegagalan. Karena road level bukan berarti akses. Berarti pemahaman. Dan rokok tak punya itu. Pak Budi pasti akhirnya menyerah dan bawa firma luar bersihkan opo yang mereka anggap sapu sederhana. Cabut aksesnya, katanya mungkin, pikir semudah centang kotak. Yang mereka temukan justru labirin izin berlapis, skrip otomasi, kunci legaji, lodge code eskalasi, dan override waktu. Beberapa dikubur di bawah 6 tahun log audit, dan masih picu file save kalau dihapus salah. Mereka tak bilang podo soyo, tentu, tapi soyo tak perlu. Soyo lihat di bahasa tiket, di keterlambatan, di kepanikan frasa revokasi mendesak. Dan mereka masih lewatkan beberapa. Minggu itu juga, Elite Core tanda tangani 2 mitra menengah Nusantara. Tak colcal, tak roadshow, tak pitch deck 20 slide, hanya rujukan diam dari satu klien bilang saat kopi. Direktur infrastruktur baru kalian, dia yang bangun sistem yang buat Nusantara andal dulu, sebelum mereka putuskan branding lebih penting daripada kontinuitas. Dia tak sebut nomor rokok. Tak perlu. Kabar cepat menyebar di Dutch, bukan headline. Itu untuk IPO dan transisi kepemimpinan. Kabar sebenarnya lewat makan malam vendor, pertemuan admin sistem, dan triad selat Jumat sore saat seseorang bilang, kamu kenal orang solid untuk infrastruktur. Dan yang lain jawab, yo, sekarang dia di Elite Core. Soyo tak pamer. Tak posting pengumuman LinkedIn. Tak celap badge atau subtweet. Tapi minggu itu saat stand-up Jumat, Joe Elite Core berhenti sebelum tutup panggilan dan bilang, ngomong-ngomong, kerja bagus amankan akun baru itu. Kita tak pernah onboard secepat ini. Soyo angguk.
Hanya satu baris. Infrastruktur bagus bikin semuanya lebih mudah. Mereka semua setuju. Di Jakarta, saya bayangkan Roko masih berjuang kendali sistem yang tak pernah dia dapat. Coba tulis ulang konfigurasi yang hampir tak dia pahami, padamkan api yang menyala sendiri saat saya keluar pintu. Tapi saya tak pantau. Tak perlu. Tak ada yang tersisa di server itu kecuali hantu. Dan mereka setia podo saya. Semua berakhir seperti biasa, bukan rilis pers atau maaf besar, tapi dokumen. Tak istimewa, birokratis, permanen. Kementerian Ketenagakerjaan umumkan update diam, pembayaran pesangon ekuitas. Kasus ditutup. Tak headline, tak drama, hanya satu baris lagi di filing publik, bertanggal dan disertifikasi, tunjukkan Nusantara bayar tepat yang mereka hutang podo soyo, sampai desimal. Setiap rupiah kompensasi tertunda, setiap unit saham dipercepat, setiap inci jalan pintas yang mereka pikir bisa ambil. Soyo tak rayakan. Soyo hanya screenshot dan simpan ke folder sistem selesai. Situs Nusantara sudah dibersihkan saat itu. Tak jejak soyo, tentu. Roko sekarang pegang gelar Direktur Operasi Sementara, meski Koto Sementara kerja keras. Di bawah namanya font abu-abu odo catatan kaki, didukung konsultan eksternal selama transisi. Artinya, kami tak percaya dia jalankan sendiri. Sementara di Elit Core, nomo soyo hanya odo di satu hal, plakat pintu. Tak poles, hanya Loro Wijoyo, arsitek sistem. Tak inflasi gelar, tak embel-embel pekerjaan, hanya fakta. Soyo tak pernah posting thread perpisahan, tak upload selfie pelajaran dari kubikel lomo. Tak perlu. Odo kepuasan yang tak disiarkan. Ia menetap di tulang seperti keseimbangan kembali setelah badai. Bulan-bulan berikutnya, Soyo bangun node baru di Surabaya, awasi 2 migrasi, spesifikasi sistem Badkup yang diadopsi 3 mitra regional tanpa edit. Tak kekacauan, tak drama, hanya transisi bersih, protokol teruji, dan tim yang mengerti beda visibilitas dan visi. Kadang malam larut saat dengung server bercampur seperti detak jantung, Soyo ingat 14 tahun di Nusantara. Pertempuran tak dilihat siapapun. Angin tanpa tepuk tangan. Arsitektur yang Soyo tinggalkan. Dan setiap kali Soyo lewat Jakarta, Soyo pandang lampu berkedip di puncak menara Nusantara, dan tersenyum karena Soyo tahu inti sistem itu masih milik Soyo. Kabel yang Soyo taruh, konfigurasi yang Soyo tulis, failover yang Soyo rancang, dan Soyo tahu sesuatu yang Roko takkan pernah tahu. Tak penting nomo siapa di situs. Fiber tak bohong. Dan setiap kali ia berdenyut, setiap kali sinyal lompat dari node ke node di jaringan yang pernah Soyo bangun dari api dan keheningan, ia bawa satu kebenaran. Diam, abadi, tak salah. Dia yang bangun ini.